Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita. Sudah sampai pada bab tentang akidah-akidah, pemahaman-pemahaman, etikat-etikat yang keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Minggu telah lewat, sudah disebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama Mu'tazilah, kemudian falsafah, kemudian Mujassimah, kemudian Rafidiyah atau Rafidi. Kemudian di antara i'tikad yang sesat lagi adalah aliran Kharijiyah. Namanya Kharijiyah. Jadi di akhir zaman ini banyak aliran yang kata Nabi semalam, umatku nanti akan terpecah kepada 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, di mana Nabi dan para sahabat berjalan di jalannya. Ingati timbangannya, para sahabat dan Nabi berjalan di jalannya. Orang kada sembahyang, ada aliran kada sembahyang, timbangannya adalah Nabi dengan sahabat kada sembahyang, kada ngalih timbangannya. Kemudian di antara etikat yang sesat lagi adalah Kharijiyah. Beretikat mereka itu yang menjadikan kebajikan itu Allah, yang menjadikan kebaikan itu adalah Allah, dan yang menjadikan kejahatan itu semata-mata hamba jua. Nah, ini i'tikad di dalam hati demikian. Berarti ada selain Allah yang menjadikan sesuatu. Mereka beriktikad yang menjadikan kebaikan Allah, yang menjadikan kejahatan itu hamba. Padahal di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis jelas tidak ada yang menjadikan melainkan Allah. Hanya Allah sang pencipta. Qul kullun min indillah. Katakan tiap-tiap sesuatu itu dari sisi Allah. Khairihi wa syarrihi, yang baiknya, yang buruknya itu Allah yang menciptakan. Cuman nanti hamba ada ikhtiar. Nah, nanti di penjelasannya di dalam etikat ahlu sunnah wal jamaah. Nah, orang Kharijiyah ini berkeyakinan sampai ke dalam hati bahwa yang menjadikan kebajikan itu Allah dan menjadikan kejahatan itu hamba. Berarti hamba ini berisi kekuatan untuk menjadikan. Berarti hamba ini memberi bekas. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Jadi Allah. Nah, mereka beretikat menjadikan kebajikan itu adalah Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kejahatan itu semata-mata hamba jua. Ini jangan beretikat demikian kita. Nang menciptakan kejahatan kita, nang memberi bekas kita bisa menciptakan kejahatan. Dan barang siapa mengerjakan dosa besar adalah kafir. Nah, ini i'tikad orang-orang Kharijiyah. Kalau kita, orang melakukan dosa besar itu fasik, bukan kafir. Nah, mereka beriktikad bila melakukan dosa besar kafir.
berarti harus masuk Islam lagi bila hendak bertobat. Harus mengucap 2 kalimah syahadat lagi. Dan membayar zakat itu tidaklah fardu, dan bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang tetap di dalam syirik. Nah ini etikat mereka, bayar zakat kada wajib. Mungkin di tempat kita kada ada, cuma sebagian ada tercampur. Mereka bukan kharijiyah, tetapi kadang mengikuti kharijiyah. Nya kada tahu pada mereka itu mengikuti kharijiyah. Contoh, keyakinan berzakat itu kada wajib. Tanyai ikam kharijiyah kah? Kada. Nah, cuma mereka memakai keyakinan orang-orang kharijiyah ini tanpa disadari. Zakat kada mau berzakat. Kemudian mengetikatkan hamba ini mampu melakukan kejahatan. Nang melakukan kejahatan ini, nang menciptakannya adalah hamba. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosa syirik. Nah ini etikat mereka. Dan bahwasanya bulan dan matahari itu bukannya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah ini etikat kharijiyah ngarannya. Dia beretikat bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah kafir. Ini orang kharijiyah tadi. Dan bahwasanya berzina itu diharuskan saja. Artinya dibolehkan. Nah, ini orang-orang kharijiyah nih zina boleh. Ini etikat adalah sesat lagi kafir. Tulisannya kepada di situ. Tuh ganti kafir, ganti on kafir tulisannya di situ. Etikat ini adalah sesat lagi kafir. Nah kemudian ada lagi qadariyah ngarannya. Ini etikat juga sesat. Mungkin ini nang ada biasa di tempat kita ini qadariyah. Beretikat bahwasanya perbuatan si hamba adalah memberi bekas. Nah, kalau etikat ahlu sunnah semalam, perbuatan hamba itu kadang memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah. Hamba cuma berikhtiar. Bila sesuai ikhtiar hamba dengan perbuatan Allah, maka terjadi. Bila kada sesuai, kada terjadi. Hamba menghendaki hujan. Allah menghendaki hujan. Ternyata hujan bukan si hamba ini yang memberi bekas doanya, bukan. Tapi karena memang Allah hendak menghujankan. Si hamba ini maulah sarang walid hendak berhasil, berusaha di parfuminya, di settingnya ruangan, ternyata berhasil. Itu karena Allah menghendaki berhasil dan Allah memperbuat hasil itu. Bukan si hamba tadi memberi bekas perbuatannya kada. Buktinya banyaknya orang nang kada berhasil karena kada sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hamba cuma ada ikhtiar. Orang-orang qadariyah mereka beranggapan bahwa perbuatan si hamba adalah memberi bekas. Memberi bekas. Kenapa terjadi ini? Karena si hamba tadi memiliki kekuatan. Misal hamba mengiriskan pisau, lalu yang diiris pisau itu terbelah.
Etikat mereka, ya hamba ini memiliki kekuatan membelah, mengiriskan pisau dan akhirnya terbelah. Nah, mereka berkeyakinan hamba memiliki kemampuan memberi bekas perbuatannya. Nah, ini sesat. Ini orang nang rancak tak akui ini bisa-bisa tak kaderiyah sini nih. Aku pang nang membaca Quran tuh aku pang kawa. Ini tak kaderiyah nih tuh. Kena siapa nang baca Quran tuh kawa aku juai. Nang sembahyang tuh bang siapa aku. Nah ini kaderiyah nih. Ini sesat. Nang kawa bersedekah tuh siapa aku juai. Nang kawa berdagang itu siapa aku juai. Nah ini kaderiyah ngarannya. Ini menisbahkan perbuatan itu kepada diri hamba dan memiliki kemampuan untuk memberi bekas. Beribadah bisa orang kaderiyah nih. Sembahyang malam. Aku juai nang kawa sembahyang malam nih. Tak akui nani kaderiyah ngarannya. Bahwasanya perbuatan si hamba adalah memberi bekas ia pada segala af'al hamba yang ikhtiyariyah. Sama ada perbuatan yang mubasyarah atau perbuatan tawallud. Dahulu pernah kita jelaskan perbuatan mubasyarah dengan perbuatan tawallud. Jadi perbuatan itu ada namanya mubasyarah, ada tawallud. Mubasyarah itu perbuatan yang dilakukan oleh si hamba kemudian langsung ada bersamaan dengan si hamba tadi. Misal menulis dengan pulpen. Nah, gerak pulpen itu mubasyarah ngarannya. Besertaan dia dengan gerakan si hamba. Adapun tawallud, tawallud itu yang lahir dari mubasyarah. Artinya dengan sebab dia menggerakkan pulpen akhirnya ada tulisan. Nah, tulisan ini ngarannya tawallud yang lahir dari mubasyarah. Keduanya ini dianggapnya adalah karena si hamba tadi memiliki kemampuan. Perbuatan mubasyarah maupun tawallud hasil dari usaha hamba. Contoh mubasyarah tawallud lagi. Orang memukul luncing. Mukul luncing. Ini mubasyarah ngarannya memukul nih. Hasil dari mubasyarah ini apa? Luncingnya bergerak kemudian berbunyi. Nah itu tawallud itu. Mubasyarah maupun tawallud ini sebenarnya pada hakikatnya perbuatan Allah. Tapi orang Qadariyah ini meyakini sampai ke dalam hati ini nang maulah gerakan itu adalah kemampuan dirinya. Baik gerakan itu tawallud maupun mubasyarah adalah kemampuan dirinya. Kalau kita kada, kita itu hanya ikhtiar, namun yang bisa meluluskan ikhtiar kita hanyalah Allah Ta'ala. Jadi orang-orang Qadariyah ini kalau ditanya siapa yang memberi rizki, ikam mendapat duit itu di mana? Aku jual, aku berusaha, akhirnya dapat rizki, aku berdagang, aku pintar, aku rajin. Nah ini Qadariyah nih, tanpa disadari Qadariyah. Kadang menisbahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Kenapa ikam jadi pegawai? Aku pang pintar. Aku bahari berhimat. Aku bahari belajar. Akhirnya aku pintar. Sampai ke dalam hati ini i'tikad. Bukan di mulut. Kalau di mulut aja bahari aku belajar. Cuma dalam i'tikad sebenarnya yang membuat aku bisa belajar, aku pintar, aku mencapai hasil itu adalah Allah. Nah, kadang mengapa kalau cuma di mulut? Ujarnya bahari aku belajar. Cuma inya sadar bahwa belajar itu kadang memberi bekas, melainkan yang memberi bekas adalah Allah. Nah, kadang mengapa kalau hanya di mulut? Nah, Qadariyah ini sampai ke dalam hati. I'tikad ngarannya. Artinya bila dia mengiktikadkan perbuatan hamba ini memberi bekas, Qadariyah itu.
Sama ada perbuatan yang mubasyarah atau tawalud, yaitu dengan kudrat iradat si hamba. Ini menganggap hamba ini memiliki kudrat dan iradat. Artinya aku, nah itu. Kau sembahyang, aku nang sembahyang. Ini bila kayak itu kita sembahyang tuh cuma merasa kita nang kawa sembahyang nih qadariyah nih. Tanpa disadari ini etikat orang-orang qadariyah. Meskipun kita lain qadariyah, cuma kayak itu di hati. Aku nang kawa sembahyang nih. Yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, jarnya inya juai memiliki kekuatan yang sudah diberikan Allah. Allah juga nang memberi kekuatan itu. Artinya dia memisah antara sifat Allah. Allah memiliki sifat kuat. Lalu kuat tadi diberikan kepada hamba. Nah, ini etikat nang sesat. Jadi memisah zat Allah dengan sifat kada boleh. Contohnya ya kayak ini nih. Ini perhatikan. Allah jar mainjami kita kekuatan. Allah mainjami seolah-olah dipisah. Zat dengan sifat itu kada berpisah. Jadi jangan pernah pian mengatakan Allah aku juain yang kuat nih, kenapa? Allah meminjami aku kekuatan. Seolah-olah dipisah antara sifat Allah dengan zatnya. Artinya nang tetap kuat Allah juga. Kenapa aku mampu? Aku diberikan Allah kemampuan. Allah memberi aku kudratnya. Kan Allah bersifat kudrat. Allah memiliki sifat kudrat kuasa. Sifat dengan zat itu bisalah dipisah. Kan bisa dipisah. Ini zat, ini sifatnya nah. Nah segi empat, ini nah warnanya, sifat-sifatnya lembut. Ini kawalah dipisah dengan zatnya kada kawan. Nah sama Allah memiliki sifat kudrat. Kudrat ini tetap berdiri pada zat Allah. Jadi kalau kita beranggapan aku kuat karena diberi Allah kekuatan kepadaku. Aku mampu karena Allah memberikan kemampuan kudratnya kepadaku. Kudrat Allah juga cuma Allah memberikan kudrat kepadaku. Nah ini memisah antara sifat dengan zat kada boleh. Jadi kalau kita kudrat, kita mengakui sama awan Tuhan jadinya. Nah jadi yang benar kayak apa? Ini kita melakukan sesuatu, ikhtiar kita ini. Ketika kita melakukan itu, besertaan Allah Ta'ala ketika itu berbuat. Misal, pisau melukai. Pisau melukai. Bukan Allah meletakkan kekuatan kepada pisau, bukan. Tapi ketika pisau menyentuh kulit, ketika itu Allah hendak melukai itu kulit. Bukan pisau tadi memiliki kekuatan sehingga bisa melukai kulit, bukan. Kau membedakanlah. Pisau diiris ke kulit sehingga luka. Apakah pisau ini memiliki kekuatan? Jelas kada. Kemudian apakah Allah meletakkan kekuatannya kepada pisau, memberikan kekuatan kepada pisau sehingga pisau itu bisa melukai? Kada juga. Tetapi ketika pisau diiriskan, ketika itu Allah hendak melukai. Dan Allah lukai. Jadi pisau tadi kada ada memiliki apa-apanya. Kalau pang tadi berkeyakinan Allah meletakkan kekuatan, memberikan kekuatan kepada pisau. Bukan demikian. Apalagi meminjami. Bisa berpinjaman sifat tu kawa kan dipinjamakan kada kawa sifat tu dipinjamakan kada kawa. Maka jadilah si hamba saja lagi
yang menguasai. Karena dipinjamkan kepada hamba, apa kekuatan tadi sudah diberikan kepada hamba, maka hamba saja lagi yang menguasai dan menghendaki akan sekalian perbuatan itu. Nah, ini keyakinannya Qadariyah. Artinya sudah diberi kekuatan tadi kepada hamba, maka hamba aja lagi yang menggunakan kekuatan itu. Nah, ini kada boleh. Dan bahwasanya kadar baik dan kadar jahat itu tidaklah daripada Allah Ta'ala, hanya perbuatan daripada si hamba semata-mata dengan kudrat iradat hamba. Nah, ini etikat sesat. Kata mereka, kadar takdir itu bukan dari Allah, hanya saja perbuatan daripada hamba semata-mata dengan kudrat iradat hamba. Takdir. Padahal mereka ini kalau kita tanyai, maka mereka kadang akan bisa menjawab. Ujar kita misal, hamba ini mengetahuikah dengan apa yang dia perbuat, akan dia perbuat. Ini misal, kan mereka beranggapan takdir itu bukan Allah yang mentakdirkan, tapi itu perbuatan hamba. Nah, kalau kita tanya, ujar kita, mereka ini atau kalian manusia ini, apakah mengetahui perbuatan yang akan datang, yang ingin diperbuatnya? Nah, mengetahui atau ada? Nya bingung menjawab. Kalau mengetahui, jelas sudah salah. Kenapa? Karena mereka belum ada, belum diciptakan, tahulah sudah apa yang bakal diperbuat. Jelas kada ada. Jelas kada tahu. Kalau mengatakan kada tahu apa yang diperbuat, misal kada tahu nang apa akan diperbuat, ujarnya kada tahu. Amun bepadah tahu kepipintaran merancang berdahulu sudah. Padahal belum ada makhluknya, merancanglah sudah, kada mungkin. Kemudian kalau bepadah kada tahu, lalu siapa nang tahu dengan perbuatannya itu? Nang merancang sehebat itu perbuatannya. Nah, berarti Allah, berarti ada takdir. Kalau kada ada nang merancang, kada ada takdir. Ini etikat adalah jatuh sesat lagi kafir. Nang menisbahkan kemampuan kepada diri. Artinya kadada Allah Ta'ala lagi. Kadada lagi Allah Ta'ala. Kenapa ia mampu ini dirinya? Kenapa mampu itu dirinya? Kenapa bisa melakukan ini? Karena dirinya memiliki kemampuan yang diberikan Allah kepada dirinya. Sehingga inya bebas mengatur. Nah, ini Qadariyah. Bila ada kayak itu, keyakinan nih Qadariyah ngarannya. Nah, kemudian ada lagi namanya Jabariyah. Jabariyah. Nah, Jabariyah ini nang banyak di kampung-kampung nang belajar tengah malam tuh banyak Jabariyah nih. Berarti Jabariyah ini termasuk keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk dari golongan yang 72 masuk neraka. Jabariyah ini beretikat bahwasanya sekalian zahir perbuatan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Zahirnya itu perbuatan Allah. Kada ada lagi ikhtiar hamba. Siapa nang sembahyang? Allah Ta'ala, bang. Ini zahirnya. Bukan batin, bukan etikat, bukan hakikat, kada. Zahirnya.
Iya nang mengaku Allah tuh kaina. Siapa nang makan tuh ya. Siapa nang imam tadi? Allah Ta'ala imam ya. Nah, ini orang-orang Jabariyah. Untuk apa jar sembahyang kita nih sudah kita ini pang Allah Ta'ala. Nah ini Jabariyah tuh. Maka berdalil juga ini nih. Banyak juga dalilnya. Misal dalilnya fi ampusikum apala tubsirun. Maka jelas fi ampusikum umay. Membacanya orang-orang yang kayak itu tuh membaca-baca gini salah. Di dalam Al-Qur'an ujarnya fi ampusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu kenapa kamu kada melihat? Oh, maksudnya di dalam diri kamu itulah Allah. Padahal dalil itu fi ampusikum itu maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah itu di dalam diri kamu. Tafsirnya demikian. Tafsirnya demikian. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu nah di dalam diri kamu. Kenapa kamu kada melihat? Kurang apa lagi Allah Ta'ala? Kurang apa keyakinan kita dengan Allah? Kita berisi tukang misal, tukang. Tukang kita ini baik maulah rumah. Maulahkan rumah kita sin baikan, maulahkan rumah. Siapa tukangnya? Tuh, orang Sunda misal, orang Jawa. Nah, kaina maulah rumah nang kedua kita, itu pulang orangnya kita. Kenapa? Karena dengan ulahan rumahnya nang baik tadi kita sudah percaya. Artinya kada perlu lagi kita mengawasi ini itu. Karena nih buktinya sudah nah, kita percaya sudah. Nah sama halnya Allah Ta'ala menciptakan ini, menciptakan itu banyaknya apa yang kita ragukan. Sampai-sampai Allah berfirman, ujar Tuhan namun kada yakin juaikam fi ampusikum afala tubsirun. Itu di dalam diri kamu kenapa engkau kada melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Tanda-tanda kekuasaan Allah bukan Allah di dalam diri. Sehingga kita inilah Allah. Nani orang Jabariyah. Kaina ujarnya yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah Ta'ala itu bertangan juga. Ya ini pang Allah Ta'ala nah. Makanya kita ini bertangan juga. Padahal yadun di situ maksudnya kekuasaan Allah. Maknanya dimaknai secara zahir tangan. Yadun itu artinya kekuasaan Allah. Bisa juga yadun itu yadullah fauqal jamaah. Kalau dimaknai tangan Allah di atas jamaah. Maksudnya rahmat Allah yang khusus fauqal jamaah di atas orang yang berjamaah. Makanya dalam bahasa itu ada tata bahasa, ada balaghah, mantik, ada macam-macam. Ada nahu, saraf, mantik, balaghah, arut, badi, bayan, ma'an, macam-macam ilmu alat itu. Nah, jadi orang-orang Jabariyah ini mengakui ialah zahirnya ini dirinya ini Allah Ta'ala sudah. Perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Dan hamba ini tidaklah ada mempunyai usaha ikhtiar sama sekali. Kada ada ikhtiar. Kayak abu di atas tunggul ya orang bahari. Kemana angin maniup? Ke situ. Maksudnya diri hamba ini kada ada ikhtiar. Bila hendak sembahyang, sembahyang. Berarti Allah menghendaki sembahyang. Bila nya kada hendak, berarti Allah kada hendak sembahyang jarinya. Nah, artinya usaha ikhtiar hamba kada ada sama sekali. Ini berkeyakinan dirinya ini kada ada usaha dan kada ada ikhtiar. Semata-mata hanya Allah Ta'ala. Hamba ini adalah diumpamakan seperti awan atau rakun yang dibawa oleh angin. Kemana angin menghalau, kesitulah tujunya. Tidaklah mempunyai kemauan tujuan sama sekali. Orang ini beriktikad kadada lagi di dalam dirinya ini
taklif. Taklif itu kan beban daripada agama. Kenapa? Karena kita ini disuruh berikhtiar memilih nang baik, memilih nang buruk, memilih taat, memilih maksiat. Etikat orang Jabariyah ini kada nang hendak maksiat Allah juai, nang hendak taat Allah juai. Makanya sakahendaknya aja, hendak sembahyang gak kada gak sama aja, ujarnya sama-sama Allah ini. Nah ini kayaknya nang sandal orang iya sandalinya juga. Ampun Allah Ta'ala semua nang maambil nih Allah Ta'ala ajarnya. Buah ampun orang iya ampunnya juga karena ampun Allah Ta'ala semuaan. Nah ini Jabariyah nih. Makanya orang-orang bahari itu orang Tuha, kisah Tuha aja juga seorang nih. Orang bahari itu nah ketujuh menanam makan buah di muka rumah atau di belakang rumah. Biasanya anak-anak cucu. Mungkin si Din tuh kada merasa lagi itu buah. Tahu aja umur nih pindik aja lagi umur 50 sudah masih aja menanam buah, menanam pohon. Tuh orang-orang yang menanam apa namanya? Pohon kelapa tuh. Tuh orang yang kuat tawakalnya wan Tuhan tuh. Inya mungkin yakin kada bakal merasai lagi itu. Namun umurnya merasai itu, tapi nya tanam untuk apa? Karena ada anak cucu supaya jangan mengambil ampun orang tadi. Kalau kada berduitnya akhirnya mengambil ampun orang. Nah, ya. Bahkan Nabi memang menyuruh itu. Kalau kita misal tahu isuk kiamat hari ini ada di tangan kita nih biji-bijian yang ditanam, tanam. Kenapa? Niat kita inilah yang menjadi pahala. Nah kita berniat gesan bersedekah ke apa kah? Nah itu orang dahulu. Nah orang Jabariyah tadi hati-hati aliran Jabariyah nih. Karena semuaan Allah Ta'ala. Jangan-jangan bini-bian diakuinya juga ini. Perbuatan ini perbuatan Allah semuaan. Hendak maksiat ke Allah Ta'ala. Nah ini bahaya ini. Makanya ini zindik, kafir zindik. Orang-orang Jabariyah ini kafir zindik. Artinya di hadapan manusia muslim tapi di sisi Allah kafir. Karena ini menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sekehendaknya. Menghalalkan sesuatu yang haram itu kafir. Zina dihalalkannya. Kenapa? Karena kadang-kadang berbuat ujarnya Allah Ta'ala. Kita ini maka dalilnya Al-Quran juga. Dalilnya hadis juga kita nih jarnya la haula wala quwata illa billah. Kita nih kada ada daya dan upaya. Itu juga dalilnya. Tapi pemahamannya salah. Kita nih kada ada daya ujarnya. Ayo. Maka kalau di debatnya pian bisa kada aku menjawab. Ujarnya kita nih kada daya, ayo pian merasa kebisi daya ujarnya dan upaya. Bila pian merasa memiliki daya dan upaya pian sirik. Maka doa pandir lagi ini lalu maya kan. Sekarang kayak ini logika. Kada usah jauh kepada Nabi dan sahabat. Tanyai mereka itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali Allah atau kada? Wali Allah. Mereka yakin mereka itu wali Allah. Syekh Arsad Al-Banjari wali Allah kah kada ke mereka? Wali Allah. Sekarang kenapa mereka mengarang kitab fikih Syekh Arsad Al-Banjari? Musin kenalan banyak kitab sidin. Kenapa mereka mengarang kitab-kitab syariat? Kalau tujuannya hanya untuk mengakui segala perbuatan adalah perbuatan Allah, kada perlu lagi bersembahyangan, pian pelajari fikih itu aja. Nah susun aja kitab fikih itu kada mayu umur. Nah kenapa mereka para wali mengarang kitab fikih? Gesan sembahyang matur kita sembahyang. Kalau kada ada manfaatnya ini nih kenapa mereka mengarang? Imam Asy-Syafi'i beliau tidak diragukan beliau ini mujaddid sekaligus beliau ini wali autad. Wali autad Imam Syafi'i itu wali autad. Tahulah bian autad itu artinya pasak. Seseorang bertanya kepada Nabi Khidir, ujar orang wahai Nabi Khidir, mataku lu ani Syafi'i wa autad.
Kata Nabi Khidir, Imam Syafi'i itu makamnya autad dan beliau mujaddid. Banyaknya Imam Syafi'i mengarang kitab fikih, baik ijtihad beliau, kaul kadim, kaul jadid, macam-macam. Al-Um, kitab Sidin, pian mun tentu pernah melihat karangan Sidin Al-Um itu. Karena ada banyak orang yang mempelajari Al-Um itu, karena kita ini berbicara pada fikih-fikih yang sudah tarjih. Yang kita pelajari ini yang sudah tarjihnya, bukan ke atasnya lagi. Yang kita pelajari fikih-fikih Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qarib, Nihayatul Muhtaj. Nah, kenapa wali-wali itu mengarang kitab fikih? Kalau untuk nang ajaran yang benar itu kada besyariatan lagi. Tanyai mereka, Imam Syafi'i itu wali kadakah? Nabi Khidir memadai Sidin wali autad, pian pang apa memadahkan Sidin? Wali. Nah, sekarang Imam Syafi'i mengarang kitab-kitab syariat. Untuk apa? Mengarang kitab syariat. Syekh Arsad Al-Banjari wali lah Sidin, ujar orang-orang nang pengajian nang Jabariyah, nang kada bersembahyangan lagi nih. Syekh Arsad Al-Banjari wali lah, wali Sidin itu. Syekh Arsad Al-Banjari pian suah lah membaca kitab Sidin Sabilal Muhtadin. Lapahnya Sidin mengarang kitab. Kalau bujur ajaran pian kada mengarang Sidin kita fikih, kita kitab syariat. Ini orang-orang yang mengatakan syariat kulit nih, tanyai. Nang mengatakan syariat tuh kulit. Bah, sembahyang tuh kulit aja nih tuh. Tanyai bang, wali-wali nang tinggi-tinggi nang besar-besar tuh kenapa mereka mengarang kitab syariat? Kalau bukan dari syariat ini, karena syariat inilah ujar Nabi tadi, ahlu sunnah wal jamaah adalah aku dengan sahabat berjalan di jalannya. Di mana aku dan para sahabat berjalan di jalannya. Timbangannya Nabi para sahabat. Nah inilah nang dikarang oleh para wali itu, apa nang dilakukan Nabi dalam kitab-kitab syariatnya. Kitab syariat ini anggaplah fikih maksudnya. Nah. Jadi orang Jabariyah ini seperti awan. Kada bersyariatan lagi sudah. Kenapa? Karena syariat itu kepada hamba. Mereka kada lagi sudah hendak sembahyang jadi, kada sembahyang jadi. Seharusnya orang ini amunnya kada berduit, jangan mencari duit. Kada bersyariatan lagi, amunnya lapar jangan makan. Karena nang mengenyangkan itu Allah Ta'ala. Dan mereka orang-orang yang semacam ini nang aliran di kampung-kampung, nang tetengah malam, nang kada bersembahyangan nih. Ini menganggap syariat tuh sembahyang itu aja. Kami aja kada lagi bersyariat. Kenapa? Kami kada sembahyang, kada lagi bersyariat. Mereka menganggap syariat tuh cuma sembahyang. Padahal yang namanya syariat itu kalau hendak berlepas syariat, lepas semuanya. Makan itu syariat. Kenapa? Makanya makan diatur dalam agama, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan, berarti makan syariat. Amun melepas syariat jangan hanya sembahyang nang dilepas, makan lepas juga coba. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Syariat maatur berarti makan minum ini termasuk syariat. Kami juga kada bersyariatan lagi. Ini menganggap yang namanya syariat tuh sembahyang tuh aja. Di kuburan dikuburkan tuh syariat juga maatur. Kayak apa orang disembahyangkan, dimandikan tuh syariat juga. Mun kada hendak bersyariatan, lapas semuaan syariat, mati jangan dikuburkan. Ulah rutakan aja di mahakam tuh nah. Ini orang-orang nang harap pandir nih dalam urusan hakikat nih. Kami ampih sudah syariat, kami pakai hakikat aja lagi. Syariat tuh bukan hanya sembahyang. Melepas syariat cuma sembahyang aja nang dilepas. Makan syariat.
Hutang bahambur ini orang kayak ini pandir harat memandirakan Allah Ta'ala. Ini meyakini etikatnya hamba tuh kada ada ikhtiar nang ada nih cuma Allah Ta'ala sudah. Ini melakukan ini Allah Ta'ala, melakukan itu Allah Ta'ala, melakukan kebaikan Allah Ta'ala, melakukan kejahatan Allah Ta'ala. Semuaan kada ada ikhtiar hamba. Nah ini orang Jabariyah. Bila ada nang semacam ini ngarannya Jabariyah. Ini i'tikad adalah bid'ah, sesat lagi kafir. Kemudian ada lagi i'tikad itu namanya Jahmiyah. Jahmiyah ini beriktikad bahwasanya asma Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala ini makhluk. Sifat dan nama Allah itu makhluk, bukan kadim. Artinya diciptakan aja, bukan berdiri pada zat Allah. Ini orang Jahmiyah ngarannya. Nama Allah, misal Al-Latif. Al-Latif itu ciptaan, bukan nama. Padahal nama itu melekat kepada zat, berdiri kepada zat. Kalau zat ada, otomatis nama itu ada. Nah, mereka beranggapan nama Allah, sifat Allah itu makhluk. Dan bahwasanya mukmin yang asi apabila termasuk ke dalam neraka tidaklah keluar lagi. Yang asi itu artinya yang maksiat. Malih benar orang ini nih, bilanya suah maksiat kada keluar lagi pada neraka. Ada aja nama ulah kayak itu etikat. Nyajar Nabi kan 73 kayaknya. Orang yang maksiat apabila masuk ke dalam neraka tidaklah keluar lagi selama-lamanya, dan bahwasanya isi neraka apabila hancur jadi habu tidaklah dikembalikan seperti sedia kala. Nah, ini pulang hebatnya, bila hancur ampihai lagi sudah. Nah, itu Jahmiyah ngarannya. Penduduk neraka itu bila sudah disiksa hancur kada terbulik lagi. Ingat situ aja kisahnya habis. Jadi pantas saja tadi orang yang melakukan maksiat kada keluar lagi dari neraka, nya hancur. Bila hancur kada diulah lagi. Nah, itu i'tikad Jahmiyah. Dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah ia maujud pada tiap-tiap wajah, hulul dan ittihad. Artinya Allah Ta'ala ini bisa bersatu dengan hamba. Dan bahwasanya si hamba tidak mempunyai kudrat sama sekali, ini etikat sesat lagi kafir. Ada ini tempat kita ada. Nang ada tadi mungkin Qadariyah, Jabariyah. Nah, sampai di situ kemudian minggu akan datang etikat ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kayak apa semestinya kita beretikat di dalam hati Nah ini ngarannya etikat ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah minggu akan datang. Jadi kita zikir ini terus sampai minggu terakhir sebelum bulan puasa. Begitu juga pengajian. Artinya sesudah nisfu Sa'ban kita kada libur. Artinya sampai terakhir minggu sebelum daripada bulan Ramadan. Supaya kita benar-benar kenapa satup ini hanya karena bulan Ramadan. Kalau seandainya kada bulan Ramadan kita zikirnya terus. Dan kami informasikan kepada para jemaah, minggu telah lewat itu jumlah semen yang sudah ada terdata infak untuk pondok pesantren itu sudah 350 lebih. Paling mungkin
nanti diperlukan lagi untuk batu, untuk semen. Nah, jadi siapa yang hendak masih diterima, siapa yang masih hendak menginfakkan masih diterima, tapi ingat bayarannya ini bulan Ramadan kayaknya, infaknya bulan Ramadan. Supaya kita tadi niatakan nanti infak itu untuk orang-orang yang sudah meninggal pahalanya juga. Nah, niatakan. Nah, di bulan Ramadan, mengambil berkah bulan Ramadan. Kada usah sekarang duitnya kada usah. Nah, jadi banyak para jemaah yang menginfakkan hartanya, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.